Shalom. Firman Tuhan berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Bahkan lebih lanjut lagi dikatakan juga di Injil Markus bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang punya iman, ya. Jadi percaya tentu ada dasar firman-Nya, maka itu bisa terjadi. Setidaknya kita bisa pegang, kita bisa percaya bahwa Allah adalah kasih, God is love. Dan oleh karena itu kita juga bisa percaya bahwa Dia Tuhan yang selalu baik dalam kehidupan kita. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Ada salah satu cara ketika kita merenungkan firman Tuhan, apalagi kalau kita bisa nyanyi, ya, bisa main musik. Beberapa hamba Tuhan yang saya kenal, ya, pelayanan sama-sama, mereka nggak terlalu bisa menyanyi, tapi mereka punya persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya. Mereka baca, mereka merenungkan. Lalu beberapa teman saya memang bisa nyanyi dan mereka menjadi worship leader, menjadi pencipta lagu, dan talenta di suara mereka juga bagus, ya, dan itu memberikan warna tersendiri, ya. Kalau punya skill atau punya talenta seperti itu, maka kita bisa sambil baca firman Tuhan, kemudian kita bisa break, kita nyanyi satu lagu, ya. Paling bagus kalau lagu itu adalah yang muncul di hati kita, ya. Saya sendiri cukup sering kalau bangun tiba-tiba ada satu lagu yang muncul di hati dan spontan itu dinyanyikan, dan itu sangat menolong, ya, untuk istilahnya membawa kita itu dalam pagar perjalanan Dia, ya. Jadi kita nggak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kadang-kadang lagu itu bisa menjadi jawaban doa. Lagu itu bisa menunjukkan satu ayat yang mungkin sedang kita butuhkan. Tapi di kesempatan lain, lagu itu hanya merupakan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Nggak ada permohonan, nggak ada hal yang lain kecuali mengagungkan Tuhan atau mendeklarasikan firman yang menyatakan kebesarannya, menyatakan karakter Tuhan, ya. Ya, misalnya yang lagu ini, ya. Mulialah nama-Mu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Nah, itu ayatnya ada, ya. Kalau kita baca di Efesus 1 ayat 3, Ia sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga, ya. Dengan menyanyikan lagu-lagu, ya, seperti ini atau lagu yang lain, itu menolong kita tetap dalam koridornya Tuhan, ya. Salah satu yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai doa itu Yohanes 15 ayat 7, ya. Dia berkata, jikalau kamu tinggal di dalam Aku
Nah, di Injil Yohanes itu dikatakan bahwa Yesus adalah firman, firman yang menjadi manusia. Jadi kalau dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku, di dalam Yesus, maka hal praktis yang bisa kita lakukan adalah tinggal dalam firman-Nya. Bersekutu ya, dengan Dia, baca firman-Nya, dan firman-Nya itu membungkus kita. Nah, kemudian lebih lanjut dikatakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, ya ada firman yang rema. Lalu dia bilang, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya, jadi sekali lagi dengan menyanyikan pujian penyembahan yang biblical ya, yang alkitabiah, firman yang memang atau lagu yang memang dibuat dari firman Tuhan, ada dasar firman Tuhannya ya. Itu menolong kita untuk tetap dalam tuntunan Tuhan. Saya mau bacakan Matius 15, ini cerita yang sama ya dengan yang ada di Injil Markus, tapi kali ini saya mau baca dari Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Saya bacakan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat, ya, ayat 25, dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau kita baca kitab Injil ya, ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maka yang kita baca itu adalah firman in action ya, firman yang bertindak. Artinya Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi dia memperagakan apa yang Tuhan kehendaki. Salah satunya adalah dia menyembuhkan banyak orang sakit ya. Dan mereka yang disembuhkan itu metodenya nggak sama ya, beda-beda. Lalu habis kitab Injil ada Kisah Rasul. Kalau Kisah Rasul itu bahasa Inggrisnya kan di acts ya. Acts itu tindakan atau pekerjaan. Pekerjaan siapa ya? The acts of the Holy Spirit ya, pekerjaan Roh Kudus dalam murid-murid Yesus. Jadi sebenarnya itu kelanjutan dari pekerjaan Yesus ketika dia ada di muka bumi. Ketika dia mau naik, dia delegasikan itu kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya selanjutnya melakukan apa yang dia juga sudah lakukan sebelumnya. Karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu setelah itu kita akan baca surat-surat kepada jemaat Tuhan ya. Ada Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, dan seterusnya. Surat-surat penggembalaan itu adalah hal-hal yang bisa kita pelajari, khususnya di akhir zaman ini, apa yang harus kita lakukan ya, yang mesti kita kerjakan, yang dibilang mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kemampuan untuk melakukan itu Tuhan sudah berikan lewat anugerah ya, lewat Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang dia berikan memampukan kita, dan kita belajar. Roh Kudus itu akan menunjukkan apa saja yang memang sudah disediakan bagi setiap kita yang percaya. Sementara itu perjanjian lama kita bisa baca sebagai satu gambaran, bayangan apa yang sudah digenapi di perjanjian baru. Jadi kalau kita baca kitab Injil, kita akan melihat ini banyak kejadian yang memberikan contoh iman ya, iman dalam realisasinya seperti apa, dan iman itu menghasilkan mujizat. Kehidupan Kristen ya, yang
Tuhan berikan kepada kita karena kita menerima Dia, itu tidak saja sekedar berisi peraturan, yang ini boleh, yang ini enggak, lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi itu soal hubungan ya, dan ada kehidupan ilahi yang Dia berikan buat kita. Nah, kitab Injil ini kalau kita baca terus ya, setiap hari, itu menolong untuk iman kita ini tetap terpelihara. Dan kita melihat contoh-contoh yang praktis. Saya coba tunjukkan dari Markus pasal 1 ya. Markus 1 ayat 40 sampai dengan 45. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi memberitakan peristiwa itu dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Ia tinggal di luar di tempat-tempat yang sepi, namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Ya, kalau kita baca ini ya agak menarik ya. Saya sempat mikir kenapa ya Yesus itu memberi peringatan keras supaya jangan kasih tahu kepada orang lain ya tentang mujizat yang kamu alami ini. Di sisi lain ketika dia menyembuhkan seorang yang dirasuk oleh legion di daerah Gerasa, ketika orang yang sudah sembuh ini mau ikut dia, Yesus bilang, "Enggak, kamu tinggal di sini, tapi kemudian ceritakan apa yang telah kamu alami." Nah, ini kayaknya kontradiktif ya. Tapi belakangan saya baru pelajari, baru dapat ya pengertian kenapa Yesus bilang jangan beritahukan ya. Karena di banyak tempat itu kalau kita lihat begitu mujizat terjadi, lalu orang berdatangan kepada Yesus meminta untuk dia menolongnya, menyembuhkannya. Khususnya di Injil Yohanes kita akan melihat bahwa ketika orang banyak melihat Yesus itu menyembuhkan, memberi makan gratis ya dengan 5 roti 2 ikan dan terjadi mujizat, mereka mau paksa dia untuk menjadi raja ya. Dan itu yang bisa menghalangi tujuan Yesus datang ke dunia pada masa itu. Jadi dia itu berusaha menjaga supaya apapun yang dia lakukan itu dalam tuntunan Bapanya. Di Injil Yohanes dikatakan anak tidak dapat berbuat suatu apapun kalau ia tidak melihat Bapa melakukannya. Itu sama seperti begini ya, kita sedang pelayanan, berdoa, dan kita jaga hati kita, Tuhan menuntun kita. Tapi kemudian ketika suara-suara banyak ya di sekitar kita, "Ayo segera, ayo cepat lakukan ya," misalnya begitu. Sesuatu yang katanya baik, positif, tapi itu bisa membuat kita itu keluar dari tuntunan Tuhan. Padahal Yesus berkata, "Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa." Ya. Jadi yang Yesus jaga waktu itu adalah bagaimana dia tidak terdistraksi ya, tidak terganggu oleh begitu banyak orang yang mungkin bisa membuat dia menyimpang dari apa yang tugas yang dia harus lakukan. Bahkan Simon saja pernah bilang kepada dia ketika Yesus bilang bahwa dia harus menanggung banyak hal, dia harus disalibkan dan sebagainya. Petrus itu menegur dia dan Petrus bilang, "Hal itu gak akan menimpa kamu." Dan langsung Yesus bilang, "Nyahlah engkau iblis ya." Nah, itu orang yang paling dekat dengan dia pun bisa tanpa sadar itu membuat dia menyimpang ya dari tujuan dia
datang ke muka bumi. Sekian tahun yang lalu ada buku yang bagus sekali ya, ditulis oleh Rick Warren, judulnya Purpose Driven Life. Itu artinya kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Inti buku itu kira-kira begini, setiap orang itu punya tujuan yang Tuhan tetapkan. Kita temukan tujuan itu, maka kita sebenarnya mengalir ya dalam tuntunan Dia. Kita tentu ada hal-hal yang harus kita lakukan, tapi jelas yang kita lakukan itu kita tahu bahwa ini tujuan Tuhan menciptakan kita. Kita nggak perlu berebut dengan orang lain, kita tahu tempat kita di sini, lakukan itu saja ya, dan Dia akan menuntun step by step. Sebenarnya buku itu mirip dengan bukunya Stephen Covey ya, The 8 Habits. Stephen Covey terkenal mengajarkan leadership, dia menulis buku yang terkenal sekali, The 7 Habits of Highly Effective People, ya, 7 kebiasaan dari orang-orang yang sangat efektif, yang sangat sukses. Lalu dia temukan habit ke-8. Habit ke-8 itu adalah menemukan voice, istilah dia, menemukan panggilan, menemukan suara. Kamu ini diciptakan di dunia itu ada tugas yang Tuhan berikan. Nah, temukan tugas itu, lakukan itu, gunakan 7 habit, maka kamu akan tidak hanya menjadi efektif, tapi kamu menjadi great ya. Jadi menjadi besar, meninggalkan sesuatu yang berdampak bagi orang lain, dan dampaknya itu bisa sangat besar. Salah satu contoh yang diambil adalah Mother Teresa. Itu orang yang menemukan panggilan, yang dia bilang orang ini tahu ya, tugasnya yang Tuhan berikan, dan dia berdampak bagi dunia. Nah, kembali ke Markus 1 ya, Yesus sebenarnya mengajarkan prinsip yang sama. Jadi dia bahkan kalau kita baca, menyembuhkan orang buta saja caranya bisa berbeda-beda. Kok bisa begitu? Karena dia menjaga persekutuan dengan Bapaknya. Nah, kembali ke Markus 1 ini di bagian awalnya ya, ayat 40 ini iman dari orang yang sakit kusta ini, yang sendirian datang kepada Yesus. Dia berlutut di hadapan Yesus, memohon bantuannya, dan dia berkata, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Jadi dia percaya bahwa Tuhan ini bisa menyembuhkan dia, mentahirkan dia. Cuma masalahnya, apakah dia mau? Nah, bagi sebagian dari kita, seringkali ini yang mengganjel. Kalau kita berdoa untuk kesembuhan atau apa saja ya, kadang-kadang yang mengganjel itu adalah apakah ini kehendak Tuhan buat kita atau enggak ya. Apalagi seringkali soal penyakit ya, sebagian orang tuh punya penafsiran yang berbeda. Mereka berpikir bahwa penyakit itu dari Tuhan kirim untuk mengajar kita. Kemudian lewat penyakit kita disempurnakan. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Penyakit bukan dari Tuhan. Ketika manusia diciptakan pertama kali, belum ada dosa, maka tidak ada penyakit. Jadi bukan Tuhan yang mengirimkan penyakit. Pengertian ini perlu kita pegang ya, sehingga kita bisa tegas menolak ya semua yang iblis tawarkan, termasuk penyakit. Kalau kita menganggap penyakit itu dari Tuhan untuk mengajar kita, kenapa kita ke dokter? Ya, kenapa kita minum obat? Itu artinya kita mau sembuh kan? Sementara kalau kita percaya bahwa penyakit itu Tuhan kirim untuk mengajar kita, kalau kita minum obat ya berarti kita melawan apa yang Tuhan sedang ajarkan buat kita. Ya, itu simpel sekali. Doa Bapa kami juga Tuhan Yesus mengajarkan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang ada di surga. Di surga jelas nggak ada penyakit. Di surga nggak ada kesulitan, tapi yang ada sukacita, semua yang baik. Dan Yesus mengajarkan berdoa seperti itu. Ya. Jadi itu hal dasar sekali ya, bahwa Tuhan mau menyembuhkan kita. Di sini orang kusta ini nggak yakin, dan Yesus lalu menjamah dia dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Lalu orang itu menjadi tahir. Nah, kembali ke Matius 15, kalau perempuan Sirofenisia ini, wah ini lebih menarik lagi ya. Terus terang ini salah satu kisah atau pelajaran tentang iman yang saya kagum dari perempuan Sirofenisia ini. Atau kalau kita baca di Injil Markus disebut sebagai terbalik ya. Kalau di sini disebut sebagai perempuan Kanaan ya, daerah Kanaan.
Tapi kalau di Markus disebut perempuan Sirofenisia ya. Tapi pelajarannya sama. Dia punya anak yang sakit dan dia datang kepada Yesus untuk anaknya itu supaya disembuhkan. Tapi di Matius 15 ini jelas sekali kelihatannya urutannya seperti apa. Di ayat 22 dikatakan, seorang perempuan Kanaan datang dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, menurut saya kenapa dia nggak menjawabnya ya? Dia sedang berkomunikasi ya, dengan Bapaknya dalam doa, dalam hati, apa yang dia mesti buat. Dan di sisi lain, nanti kita lihat ayat-ayatnya ya, dia merasa ini bukan waktunya buat wanita ini disembuhkan anaknya itu. Ya, nanti kita lihatnya. Nah, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Nah, saya suka bandingkannya dengan Bartimeus, orang buta. Bartimeus itu orang buta, dikatakan dia anak Timeus. Begitu dia dengar ada Yesus lewat, dia berteriak dengan sekuat tenaga untuk menarik perhatian Yesus. Karena kan tuh banyak orang ya, orang-orang datang di sekitar Yesus dan mereka berteriak, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Allah," dan sebagainya ya. Jadi Bartimeus ini mesti berteriak dengan suara keras mengatasi itu semua. Dan Alkitab berkata banyak orang menyuruh dia diam, tapi dia semakin keras berseru, dan akhirnya Yesus datang. Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu Bartimeus dengan jelas bilang, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Langsung dia bisa melihat. Kalau ini, ketika Yesus sama sekali tidak menjawabnya, murid-muridnya yang kelabakan. Dan akhirnya murid-muridnya datang kepada Yesus, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Nah, lalu Yesus menjawab. Ini yang menurut saya kenapa Yesus tidak menjawabnya. Dia bilang di sini, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi dia nggak mau bergerak di luar tuntunan dari Roh Kudus ya, dari Bapaknya. Makanya dia diam ya, dia tidak menjawab dan dia kasih tahu bahwa aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lalu ayat 25, tapi Tuhan, perempuan itu mendekat dan menyembah dia ya, sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, ini satu prinsip lagi, satu pelajaran ya, waktu kita berdoa ya. Efektivitas itu dalam doa akan semakin kuat kalau sebelum kita menaikkan permohonan kita menyembah dia ya. Bukannya seperti kita tuh cari muka ya, atau Tuhan itu kepengen kita sembah-sembah dulu baru kita minta ya. Bukan seperti itu. Tapi penyembahan itu membuat kita menyadari bahwa dia Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kuasa. Penyembahan itu akan mengangkat kita ya. Kita masuk dalam, kalau kita bisa musik ya, bisa nyanyi, main alat musik, nyanyikan ucapan syukur ya, memuji dia. Itu satu pelajaran ya. Itu satu seni dalam menyembah. Kalau kita sudah banyak tahu lagu ya, kita izinkan hati ini mengalir dalam pujian penyembahan, maka kita akan seperti naik anak tangga ya. Dan pada titik tertentu kita bisa punya satu keyakinan yang kuat sekali bahwa dia pasti menjawab doa kita. Enggak bisa enggak. Nah, itu yang saya bilang efektivitas dalam doa. Belajar menyembah Tuhan. Ya. Kadang-kadang dalam beberapa pujian saya suka memperhatikan ya, semangat ya kita dalam menyembah Tuhan itu bagus, nggak salah. Tapi seringkali memang kita sampai di situ ya. Dan kalau kita cuma pakai emosi kita dalam memuji menyembah Tuhan, nggak akan tahan lama ya. Paling setengah jam udah capek itu. Ya, kita doa pakai
pakai jiwa kita nangis dan sebagainya, itu nggak akan tahan lama. Makanya kalau doa semalaman kadang-kadang pakai sesi-sesi ya, Eh, karena itu buat kita bisa istirahat, bisa kita ke toilet dan sebagainya. Tapi itu juga menunjukkan bahwa dalam doa kita seringkali kita dipengaruhi, kita bergerak dengan kekuatan kita. Tapi kalau kita bisa masuk dalam tuntunan Dia, maka seringkali ya kita nggak sadari tiba-tiba sudah 1 jam hanya menyembah Dia. Tiba-tiba sudah 2 jam non-stop bisa ngalir terus. Tiba-tiba bisa 3 jam. Wow, itu menarik sekali ya. Tapi karena doa itu di sebagian acara doa melibatkan banyak orang dengan level tingkat pengenalan akan Tuhan yang berbeda, makanya ada breaknya gitu. Ya, breaknya itu untuk menolong orang yang ya bisa istirahat dan sebagainya lah ya. Tapi sekali lagi kalau kita bisa masuk dalam tuntunan Tuhan itu luar biasa. Nah, lalu perempuan ini di ayat 26 ya, Yesus menjawab ketika perempuan itu berkata, "Tuhan, tolonglah aku," ya, setelah menyembah Dia. Dan Yesus bilang, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Dan kalau kita masuk dalam penyembahan, doa kita itu kita naikkan ya dalam penyembahan kita. Doa itu tidak menjadi satu arah. Waktu kita menyampaikan sesuatu, tiba-tiba kita dapat di pikiran kita satu ayat, satu pengertian, ya. Dan kita tanggapi seperti perempuan Kanaan ini. Ketika Tuhan berkata di sini, tidak patut mengambil roti yang di atas meja untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing, perempuan ini langsung menanggapi, "Benar Tuhan, aku nggak perlu rotinya, remahnya saja yang jatuh dari meja." Dan ayat 28, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Nah, coba bayangkan ya, tadinya Yesus diam, kemudian Yesus bilang, "Aku diutus bukan untuk itu." Lalu perempuan ini menyembah, kemudian Yesus bilang, "Gak patut ngambil roti ini buat anak-anak melemparkannya kepada anjing." Dia mau bilang begini sebenarnya, "Aku diutus kepada orang Israel, itu adalah anak. Di luar itu nanti, bukan sekarang. Kamu itu belum termasuk dalam golongan orang Israel. Ya nanti, setelah aku disalibkan, aku mati, dikuburkan, aku bangkit, ya. Aku bayar semua yang mesti dibayar karena perbuatan manusia, dosa-dosa yang mereka lakukan. Nah, setelah itu aku naik ke surga. Lalu aku akan kirim Roh Kudus kepada murid-muridku. Nah, nanti kamu baru bisa diselamatkan, kamu baru bisa disembuhkan. Jadi mesti tunggu itu, mungkin 1-2 tahun lagi. Tapi perempuan ini maju terus, dan akhirnya Yesus bilang, "Hai ibu besar imanmu." Nah, buat saya pribadi ya, ini mengajarkan satu hal. Ini iman yang menarik, sesuatu yang mestinya terjadi 1-2 tahun lagi di depan. Ya, legalitasnya baru terjadi itu nanti, artinya sahnya baru seperti itu. Tapi ditarik bisa terjadi sekarang. Ya. Faith is now. Wah, ini luar biasa sekali. Dan Yesus bilang, "Besar imanmu ibu." Ya. Nah, kita belajar di kitab Injil ini banyak sekali ya, cara-cara Tuhan mengajar kita bagaimana bergerak dalam tuntunannya, dan ini menjadi kerangka berpikir kita ya, menjadi cara berpikir kita, belief system kita, paradigma kita, sehingga waktu kita berdoa, cara berdoa kita juga berubah. Ya, coba ya teman-teman yang suka berdoa, apakah doa kita tuh cuma copas, tahu copas ya, copy paste ya. Kadang-kadang jujur ya, saya suka mikir kalau doa yang sama diulang ya. Kalau tiap hari sih oke. Kadang-kadang dalam satu hari itu kan ada banyak pertemuan doa.
Ya, pertemuan doa apa, kemudian pertemuan doa itu bisa, kalau dikasih doa itu bisa doa yang sama gitu. Nah, saya mikir kok nggak kelihatan ada relationship-nya dengan Tuhan gitu. Ya. Apakah Tuhan itu perlu kayak dipakai mantra? Kan nggak begitu ya. Kita punya pokok kedua betul boleh. Dan kalau memang untuk doa syafaat itu memang kita doakan tidak sekali karena itu menyangkut orang lain. Tapi coba renungkan pokok-pokok doa yang kita naikkan, apakah betul biblical ya, alkitabiah seperti itu, atau itu cuma kata-kata yang sia-sia aja ya di udara ya. Dalam alam bawah sadar kita berpikir Tuhan tuh kayak begitu. Kita ngomongin yang kayak gini 100 kali nanti dia denger gitu. Enggak seperti itu. Ya, coba pelajari, baca firman Tuhan. Coba lihat bagaimana misalnya di perjanjian lama Abraham ya, dengan Tuhan dia tawar-menawar, dia punya dasarnya. Dia berani berdoa seperti itu, atau Musa ya, bagaimana dia bersyafaat untuk orang Israel. Nah, kita akan melihat bahwa betul-betul doa itu komunikasi ya. Seperti saya ngomong kayak begini ya. Kadang-kadang gak perlu nangis-nangis kalau memang gak dituntun seperti itu, gak perlu menjerit-jerit. Kita ngomong beberapa kata dan itu jadi ya. Saya pernah cerita, mungkin beberapa teman suka dengar. Ada teman saya ketika ya hamba Tuhan ya, dia beberapa tahun di atas saya ya. Ketika dia menikah, kemudian itu tempat yang terbuka, standing party, dan ketika acara baru mulai, kalau nggak salah ibadah atau pemberkatan, hujan mulai rintik-rintik, dan dia nggak tengking dalam nama Yesus ya hujan wah dan sebagainya, nggak begitu. Dia cuma ngomong dalam hati, Tuhan, kalau engkau mau mempermalukan hambamu, ini saat yang paling tepat. Dia cuma bilang begitu dan hujannya berhenti. Itu relationship-nya, hubungan dengan Tuhan. Itu pengenalan akan Tuhan. Kita nggak ngarang-ngarang, kita tidak copy paste doa itu. Tapi itu lahir dari hati yang mengenal Tuhan, mengenal kasih-Nya, mengenal kuasa-Nya, lalu kita utarakan dengan bahasa kita. Ya. Dan itu indah sekali ya, nikmat sekali. Kalau kita bisa lakukan itu, kita akan makin kaya ya dalam kerohanian kita. Kita akan melihat bahwa betul memang tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Bagi sebagian orang mungkin ya whatever will be ya, hujan ya hujan aja gitu. Nggak ada berpikir saya akan mengalami kerugian nih kalau misalnya kalau hujan kayak gini. Lalu apa yang saya mesti buat? Tanya Tuhan, doa, bagaimana cara doanya? Ya. Apakah ditengking ataukah kita mesti lakukan suatu hal yang lain? Ya, itu ada komunikasinya. Ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu firman Tuhan. Dan Tuhan janji, dan Tuhan berkata di firman-Nya bahwa Dia adalah kasih, dan pasti Dia mau rancangan yang baik buat kita. Dan kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Amin.